Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Gustiaditya dengan nomor NPM 2023 dari kelas F4A5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir OAD, yaitu mengenai perancangan sistem layanan pengaduan mahasiswa. Di sini ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu latar belakang, BPMN saat ini dan usulan, use case, activity diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, deployment diagram, IRD dan IRM, dan yang terakhir interface. Dimulai dari latar belakangnya, di era digital saat ini, hampir semua aktivitas dapat dilakukan secara online, termasuk di pendidikan. Di perguruan tinggi dituntut untuk memberikan pelayanan cepat, transparan, dan responsif. Namun, fasilitas untuk menyampaikan keluhan mahasiswa secara resmi dan terstruktur masih sering diabaikan. Mahasiswa menghadapi berbagai kendala dimulai dari akademik, administrasi, maupun fasilitas kampus. Tetapi penyampaian keluhannya masih terkendala karena ketidaktahuan, prosedur, atau keraguan akan tindak lanjutnya. Di Universitas Bayangkara Jakarta Raya, pengelolaan pengaduan masih dilakukan secara manual dan belum terpusat sehingga keluhan yang sering tidak terdokumentasi dengan baik dan sulit ditindaklanjuti secara adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukannya perancangan sistem layanan pengaduan mahasiswa berbasis website agar penyampaian keluhan menjadi lebih mudah, cepat, aman, serta memudahkan kampus dalam memantau dan merespons setiap pengaduan secara profesional. Selanjutnya, BPMN sistem saat ini. Pada slide ini menggambarkan diagram sistem saat ini yang sedang berjalan di Universitas Bayangkara, yaitu secara manual. Terdiri dari 3 aktor, yaitu DPM Komisi 3, Mahasiswa, dan Kemahasiswaan. Proses alurnya dimulai dari DPM Komisi 3 menyiapkan dan membagikan tautan Google Form kepada mahasiswa sesuai dengan jenis kasus pengaduan. Lalu mahasiswa mengisi formulir tersebut untuk menyampaikan keluhan atau permasalahan. Data pengaduan yang masuk dikumpulkan dan diterima oleh DPM, dan DPM mengelola data tersebut menjadi laporan pengaduan. Laporannya diserahkan kepada pihak kampus yang berwenang, yaitu bagian kemahasiswaan. Kemahasiswaan memberikan tanggapan dan membahasnya bersama DPM dalam forum audiensi. DPM mengevaluasi hasil audiensi untuk menilai apakah tanggapan dari pihak kampus sudah sesuai. Jika tanggapannya sudah sesuai, maka DPM akan mempublikasikan hasil audiensi melalui akun Instagram resmi. Dan jika tanggapannya belum sesuai, prosesnya dikembalikan ke pihak kemahasiswaan untuk dilakukan audiensi ulang sampai masalahnya tercapai. Sampai solusinya tercapai. Selanjutnya ada BPMN sistem usulannya, di mana prosesnya dimulai dari mahasiswa melakukan login ke dalam sistem pengaduan. Setelah berhasil login, maka sistem akan menampilkan dashboard utama dari mahasiswa. Mahasiswa memilih menu buat pengaduan pada dashboard, dan sistem akan menampilkan halaman formulir pengaduan. Selanjutnya, mahasiswa mengisi formulir pengaduan dan mengirimnya. Sistem akan menyimpan data pengaduan dan menampilkan status sebagai dikirim. Pihak kemahasiswaan menerima pengaduan yang masuk, dan kemahasiswaan melakukan validasi terhadap pengaduan tersebut. Jika pengaduannya valid, status diperbarui menjadi diproses, dan kemahasiswaan menindaklanjuti pengaduan tersebut hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, status diubah menjadi selesai, dan sistem otomatis memperbarui serta menampilkan status baru. Dan mahasiswa dapat melihat dan meninjau hasil tindak lanjut pengaduan tersebut. Dan jika pengaduannya tidak valid, maka kemahasiswaan mengubah status menjadi ditolak dan menambahkan alasan penolakan. Kemudian sistem akan memperbarui status menjadi ditolak dan menampilkan alasannya. Dan mahasiswa dapat melihat alasan penolak pengaduan tersebut melalui sistem. Selanjutnya pada slide ini terdapat use case dari sistem layanan pengaduan mahasiswa yang dimana terdapat 2 aktor, yaitu mahasiswa dan kemahasiswaan. Aktor mahasiswa memiliki hak akses untuk melakukan register akun, login ke dalam sistem, mengajukan pengaduan, mengolah riwayat pengaduan sebelumnya, serta logout dari sistem. Sementara aktor kemahasiswaan memiliki hak akses untuk login ke dalam sistem, memvalidasi pengaduan yang dimana mengubah status dari setiap pengaduan yang diajukan oleh mahasiswa, serta logout dari sistem. Berdasarkan use case tersebut, maka dibuatkan activity diagram yang mencakup proses register, login, mengajukan pengaduan, mengelola riwayat pengaduan, mengelola pengaduan yang masuk, serta logout. Tetapi di sini saya akan membahas activity diagram dari fitur utama dari setiap aktor. Yang pertama ada activity diagram dari aktor mahasiswa dengan fitur mengajukan pengaduan, yang dimana prosesnya dimulai dari mahasiswa mengakses website layanan pengaduan, dan sistem akan menampilkan halaman utama dari website tersebut, dan mahasiswa melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang telah terdaftar. Setelah berhasil login, mahasiswa berada di halaman dashboard mahasiswa. Lalu mahasiswa memilih menu pengaduan, dan sistem akan menampilkan halaman menu pengaduan. Mahasiswa mengklik tombol buat pengaduan untuk membuat pengaduan baru. Sistem akan menampilkan halaman formulir pengaduan, dan mahasiswa mengisi seluruh data yang tertera pada formulir tersebut. Setelah semua data terisi, mahasiswa menekan tombol kirim untuk mengirim pengaduan. Dan sistem akan menyimpan data pengaduan ke dalam database, dan sistem menampilkan notifikasi bahwa pengaduan berhasil diajukan. Dan mahasiswa kemudian mendapatkan notifikasi konfirmasi bahwa pengaduan tersebut berhasil dikirim. Selanjutnya ada activity diagram dari kemahasiswaan dengan fitur mengelola pengaduan yang masuk. Alurnya dimulai dari kemahasiswaan mengakses website layanan pengaduan, dan sistem akan menampilkan halaman utama dari website. Kemahasiswaan melakukan login ke dalam sistem menggunakan akun yang sudah terdaftar. Setelah berhasil login, kemahasiswaan berada di halaman dashboard admin.
Kemahasiswaan memilih menu kelola pengaduan, dan sistem akan menampilkan halaman menu kelola pengaduan. Kemahasiswaan memilih fitur status pengaduan dengan status dikirim untuk melihat daftar pengaduan yang baru saja diajukan oleh mahasiswa. Sistem akan menampilkan daftar pengaduan dengan status dikirim, dan kemahasiswaan melihat daftar-daftar pengaduan dengan status dikirim. Dan mengklik tombol detail untuk melakukan validasi, dan sistem akan menampilkan detail dari pengaduan yang dipilih. Dan jika ingin mengubah status menjadi diproses, sistem akan menyimpan status menjadi diproses, kemudian kembali ke daftar pengaduan. Dan jika pengaduannya sudah selesai ditangani, maka kemahasiswaan mengubah status menjadi selesai dan sistem akan mengubahnya menjadi status selesai. Dan jika mengubah status menjadi ditolak, maka kemahasiswaan akan mengisi alasan penolakan dan sistem akan menyimpan pengubahan status. Selanjutnya ada sequence diagram dari aktor mahasiswa dengan proses mengajukan pengaduan. Alurnya dimulai dari mahasiswa mengisi data pengaduan pada formulir pengaduan, lalu menekan tombol kirim. Dan halaman pengaduan mengirimkan data pengaduan tersebut ke controller, dan controller memproses dan menjalankan fungsi insert pengaduan ke database di tabel pengaduan. Database menyimpan data pengaduan dan mengembalikan status berhasil disimpan ke controller, dan controller mengirimkan status berhasil tersebut ke halaman pengaduan. Selanjutnya untuk sequence diagram dari aktor kemahasiswaan untuk mengelola pengaduan. Alurnya dimulai dari kemahasiswaan mengklik tombol detail pada salah satu pengaduan yang ingin diubah statusnya. Kemudian halaman kelola pengaduan mengirimkan perintah get detail ke controller, dan controller menjalankan fungsi get pengaduan by ID untuk mengambil data pengaduan berdasarkan ID pengaduan di database di tabel pengaduan. Database mengembalikan data pengaduan ke controller, dan controller mengirimkan data pengaduan tersebut ke halaman kelola pengaduan untuk ditampilkan pada detail pengaduan. Kemudian kemahasiswaan menekan tombol ubah status untuk mengubah status pengaduan, dan halaman kelola pengaduan mengirimkan perintah update status ke controller, dan controller menjalankan perintah update pengaduan set status baru web ID pengaduan pada database, dan database mengembalikan respon sukses setelah data berhasil diperbarui, dan controller mengirim status baru ke halaman kelola pengaduan, dan sistem menampilkan status baru pada halaman kelola pengaduan sebagai konfirmasi bahwa status berhasil diperbarui. Selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur kelas dalam sistem pengaduan mahasiswa. Yang pertama ada kelas user untuk menyimpan data login dari setiap pengguna, yaitu mahasiswa dan kemahasiswaan. Atributnya terdiri dari ID user, nama, email, password, dan role. Dan metodenya terdiri dari login dan logout. Kemudian ada kelas mahasiswa untuk menyimpan data-data mahasiswa yang mengajukan pengaduan. Atributnya terdiri dari ID mahasiswa, ID user, NPM, nama, jurusan, angkatan, dan create add. Dan metodenya terdiri dari get profil, update profil, dan buat pengaduan. Selanjutnya ada kelas kemahasiswaan untuk menyimpan data kemahasiswaan dengan atribut ID kemahasiswaan, ID user, nama, nomor telepon, alamat, dan create add. Dengan metode verifikasi pengaduan dan ubah status pengaduan. Selanjutnya ada kelas pengaduan untuk menyimpan pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh mahasiswa dengan atribut ID pengaduan, ID user, ID kategori, deskripsi, bukti, status, tanggal pengaduan, dan anonim, dan alasan. Dengan metode buat pengaduan, ekspor PDF, lihat detail, dan hapus pengaduan. Di sini ada kelas status pengaduan dengan 4 kategori, yaitu diproses, ditolak, dikirim, dan selesai. Dan ada kelas anonim status dengan 2 pilihan, yaitu iya atau tidak. Selanjutnya ada kelas kategori untuk menyimpan jenis-jenis kategori dari setiap pengaduan. Terdiri dari atributnya, yaitu ID kategori dan nama kategori, dengan metode get kategori. Selanjutnya pada slide ini terdapat state diagram dari aktor mahasiswa. Prosesnya diawali dari simbol internal node, mahasiswa melakukan login dengan menginput username dan password. Sistem memvalidasi data login. Jika datanya salah, mahasiswa akan diminta untuk menginput ulang, dan jika datanya benar, sistem akan mengarahkan ke dashboard. Di dashboard, mahasiswa memilih menu pengaduan. Mahasiswa bisa memilih untuk membuat pengaduan baru dengan menginput form pengaduan dan submit form pengaduan. Jika validasi form gagal, mahasiswa mengisi form ulang, dan jika berhasil, sistem akan menyimpan pengaduan dan menampilkan pesan konfirmasi berhasil. Selain itu, pengguna dapat mengelola riwayat pengaduan. Di sini terdapat 2 opsi. Yang pertama, menghapus riwayat pengaduan. Jika memilih untuk menghapus riwayat pengaduan, sistem akan menanyakan konfirmasi. Jika ya, pengaduan akan terhapus, dan jika tidak, akan kembali ke menu riwayat. Kemudian selain itu, opsi yang kedua untuk melihat detail pengaduan. Pengguna dapat melihat detail setiap pengaduan yang pernah dibuat sebelumnya. Setelah itu, proses berakhir di final node. Untuk state diagram dari aktor kemahasiswaan, prosesnya diawali dari simbol internal node. Kemahasiswaan melakukan login dengan menginput username dan password, dan sistem akan memvalidasi data login. Jika datanya salah, kemahasiswaan diminta untuk menginput ulang, dan jika datanya benar, sistem akan mengarahkan ke halaman dashboard kemahasiswaan. Di dashboard, kemahasiswaan memilih menu pengaduan, kemahasiswaan melihat daftar pengaduan yang masuk, kemahasiswaan memilih salah satu pengaduan untuk melihat detailnya. Kemahasiswaan melakukan validasi terhadap pengaduan tersebut. Jika pengaduan ditolak,
kemahasiswaan harus menginput alasan penolakan. Dan jika pengaduan valid, ubah status menjadi diproses, dan update status menjadi selesai ketika pengaduan sudah selesai ditindaklanjuti. Selanjutnya kita masuk ke deployment diagram. Yang pertama di bagian kiri terdapat personal komputer yang di sini berperan sebagai klien, mahasiswa dan admin kemahasiswaan. Selanjutnya di application server terdapat komponen utama yaitu sistem layanan pengaduan mahasiswa. Kemudian di dalam XAMPP terdapat beberapa komponen yaitu Apache yang berfungsi sebagai web server untuk menjalankan aplikasi web. MySQL yang digunakan sebagai database server. Di dalam MySQL ini terdapat database dengan nama pengaduan mahasiswa yang digunakan untuk menyimpan semua data pengaduan mahasiswa seperti data akun, data pengaduan, dan riwayat pengaduan. Jadi, klien mengakses sistem melalui browser, request dikirim ke application server, lalu server memproses dengan bantuan Apache dan MySQL di XAMPP. Kemudian hasilnya ditampilkan kembali ke klien. Selanjutnya ada entity relationship diagram. Di sini terdapat 5 entity dengan relasi yang pertama kemahasiswaan ke user dengan relasi ditugaskan melalui ID user. Selanjutnya mahasiswa ke user memiliki relasi mendaftar melalui ID user. Selanjutnya user ke pengaduan memiliki relasi mengajukan melalui ID user. Lalu, entity pengaduan ke kategori memiliki relasi memiliki melalui ID kategori. Selain entity relationship diagram, di sini juga terdapat entity relationship model. Pada sistem pengaduan ini menggunakan 5 tabel, yaitu tabel mahasiswa, tabel user, tabel kemahasiswaan, tabel pengaduan, dan tabel kategori. Tabel mahasiswa dan kemahasiswaan terhubung ke tabel user karena keduanya login melalui tabel user, dan ia memiliki relasi menggunakan ID user. Kemudian tabel pengaduan terhubung ke user untuk mengetahui siapa yang mengirim pengaduan, dan tabel pengaduan ke tabel kategori memiliki relasi melalui ID kategori untuk mengetahui jenis pengaduannya. Setelah membahas mengenai perancangan sistem, di sini saya akan menunjukkan desain interface dari sistem layanan pengaduan mahasiswa. Di sini di halaman utama di navbarnya terdiri dari tentang, cara kerja, dan juga kontak, dan juga tombol login untuk pengguna yaitu mahasiswa dan admin untuk login, dan tombol daftar. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat footer. Kita lakukan login, menginput email dan password menggunakan keyboard. Setelah berhasil login, mahasiswa berada di dashboard mahasiswa dan memilih menu pengaduan. Di sini mengklik tombol buat pengaduan menggunakan mouse untuk menginput form pengaduannya, dan mengklik bagian kategori pengaduan menggunakan mouse. Menentukan ingin dikirim sebagai anonim atau tidak. Jika iya, klik menggunakan mouse dan masukkan deskripsi pengaduan yang ingin diajukan menggunakan keyboard, dan mengklik tombol kirim menggunakan mouse. Setelah berhasil mengklik tombol kirim pengaduan menggunakan mouse, pengaduan akan masuk ke dashboard admin dan kita akan masuk ke desain user interface dari admin. Di dashboard admin memilih menu kelola pengaduan dan memilih filter status pengaduan dikirim menggunakan mouse, dan mengklik tombol detail menggunakan mouse untuk mengubah status, dan memilih mengubah status menggunakan mouse, dan mengklik tombol update status menggunakan mouse. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.